Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini akan membahas tentang sosiologi, yaitu pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Globalisasi merupakan keadaan yang sulit untuk dihindari. Dunia menjadi sangat terbuka tanpa proteksi. Globalisasi dapat terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya. Bentuk globalisasi di bidang ekonomi yaitu tumbuhnya pasar bebas antar negara, ditandai dengan munculnya berbagai organisasi perdagangan dunia seperti AFTA, OPEC, IMF, dan WTO. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan munculnya sistem politik yang mengedepankan kebebasan demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi antar negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Globalisasi di bidang sosial budaya yaitu merebaknya budaya barat di kalangan masyarakat, menjamurnya film dan musik dalam berbagai bentuk. Arus globalisasi yang tumbuh di segala bidang akan mempengaruhi pada aspek kehidupan masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Unsur-unsur globalisasi mampu berpengaruh positif apabila diterapkan dalam masyarakat yang membawa kemajuan pada masyarakat. Salah satu unsur globalisasi yang paling berpengaruh yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Pola hidup yang serba cepat. Teknologi memberikan manfaat waktu bagi masyarakat, misalnya yang dikembangkan dalam bidang pertanian, penelitian bibit unggul, pembuatan mesin traktor, dan cara penggarapan sawah yang baik. Membuat petani yang awalnya memanen padinya 6 bulan dalam sekali panen, sekarang sudah dapat memanen padinya selama setiap 3 bulan sekali. Perkembangan dalam bidang makanan pun dapat dilihat dengan banyaknya produk makanan siap saji, serba instan. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas masyarakat. Yang kedua adalah pesatnya perkembangan informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi informasi sangat besar manfaatnya mulai dari telepon seluler, internet, dan televisi. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya perkembangan informasi sangat banyak. Misalnya, dengan adanya internet, Anda dapat mencari teknologi informasi tersebut. Anda akan dengan mudah mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi yang semakin cepat memudahkan orang untuk bepergian ke tempat lain. Misalnya, dengan adanya transportasi melalui udara seperti pesawat terbang, kita dapat lebih cepat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Teknologi berperan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari penemuan sumber daya alam potensial, pengolahan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Misalnya, pemanfaatan sumber daya emas oleh PT Freeport di Papua akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian di samping itu, ada pula unsur globalisasi yang bersifat negatif, ya, yang tadi bersifat positif.
Tentu yang mempengaruhi budaya nasional antara lain: 1. Beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri modern. Banyaknya industri modern ini berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang banyak, sehingga masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan menjadi pabrik, menjadi buruh pabrik. Hal ini terjadi karena bayaran yang diterima di industri jelas diduga lebih besar daripada bekerja sebagai petani. Dengan demikian, masyarakat petani kekurangan tenaga kerja untuk menggarap sawahnya. Yang kedua, perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan yang lebih bersifat individualistik. Pada era global saat ini, masyarakat sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari kesibukan masyarakat yang sudah bersifat materialistis dan melupakan kehidupan sosialnya. Adapun manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Gejala ini sudah mulai terjadi di daerah perkotaan yang merupakan pusat dari perkembangan teknologi. Dengan jadwal pekerjaan yang padat, sangat sulit untuk melakukan interaksi dengan tetangga. Yang ketiga adalah masuknya pola hidup budaya barat. Pesatnya teknologi informasi dan transportasi ternyata membawa dampak negatif seperti masuknya budaya barat yang bertolak belakang dengan kebudayaan timur yang sederhana, sopan, dan santun. Namun sekarang banyak remaja yang menggunakan gaya hidup pakaian yang memperlihatkan auratnya, padahal budaya timur jelas melarang hal yang seperti itu. Kemudian maraknya penggunaan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan rusaknya generasi muda. Nah, berdasarkan pada unsur-unsur yang dibawa oleh arus globalisasi, baik unsur yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, hal ini mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme masyarakat di setiap negara, terutama di Indonesia. Berikut ini pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi yang positif terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik pada etos kerja yang tinggi. Ini merupakan pengaruh positif globalisasi yang ketiga untuk nilai-nilai nasionalisme. Nah, dapat meniru pola pikir yang positif seperti etos kerja yang tinggi, sifat saling menghargai, pluralisme, disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia yang kita miliki, yang pada akhirnya memajukan bangsa, yang mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa. Ya, jadi cinta kepada negara. Selanjutnya adalah pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberal. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan menipis atau hilang bahkan, ya. Yang kedua adalah dari globalisasi aspek ekonomi akan hilang rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri,
menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru bangsa barat atau westernisasi oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat, sebagai contoh. Nah, pengaruh perkembangan globalisasi dari berbagai unsur, baik yang bersifat positif maupun negatif, hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa itu perlu menyesuaikan diri ke arah positif terhadap perubahan sosial yang diakibatkan globalisasi sehingga perkembangan globalisasi dapat berdampak ke arah yang positif dan membawa kemajuan pada masyarakat. Nah, saya kira sementara itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, dan share, dan juga tekan tanda lonceng karena akan dibahas pada video selanjutnya adalah dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!